Halo semua, balik lagi bersama saya Indra Fatan, dan sekarang di samping saya ini adalah Mitsubishi Pajero Sport Festive tipe Dakar 4x2. Nah, kebetulan lokasinya ini di dealer Mitsubishi Kolonel Sugiono, Yogyakarta. Nah, mau seperti apa isi dari mobil ini, kita simak videonya. Langsung aja masuk ke eksterior dari Pajero Sport Festive. Nah, bisa dikatakan dari sini dia sekarang punya tampilan yang jauh lebih gagah, jauh lebih ganteng, dan jauh lebih tampan dibandingkan versi sebelumnya. Mungkin banyak orang yang bilang ini Pajero Sport sekarang tampil jadi mirror expander, tapi ya bagi aku juga dia sekarang punya bahasa desain namanya Mitsubishi, namanya Dynamic Shield, yang diterapkan di semua produk-produk baru Mitsubishi sekarang ini gitu. Dan saya dari sini dari grillnya ini grillnya dia bukan lapisan chrome ya, melainkan dia silver, jadi kesannya elegan, nggak terlalu norak. Lalu lampunya itu sedikit direvisi ya, meskipun masih sama fungsinya. Dia sekarang menggunakan LED projector, lalu di bawah sini ada DRL ya, serta beberapa lampunya itu sekarang taruh di bagian bawah sini gitu, yang mungkin kayak expander. Kalau expander kan dia taruh di lampu utama di tengah di sini, sedangkan di Pajero Sport di sini ini tepatnya buat lampu sen, kemudian ada cornering lamp itu yang gunanya pada saat belok gitu, serta yang paling bawah adalah fog lamp, dan fog lamp ini dia menggunakan teknologi LED gitu. Dan juga karena ini kebetulannya ini Pajero Sport ini dia sudah menggunakan aksesoris body kit yang tertanam di sekujur tubuhnya, di depan, samping, dan juga di belakang. Dan itu harga itu sekitar 24 juta rupiah. Jadi mungkin bagi kalian yang berminat untuk beli Pajero Sport dengan body kit ini harus membayarkan uangnya sekitar 24 juta rupiah. Nah, apa saja di sini? Di bagian depan sini dia di bangkap sini dia ada emblem Pajero Sport, lalu di bawah sini juga ada spoiler yang cukup besar, yang tebal banget gitu. Sekarang lanjut ke bagian sampingnya. Nah, seperti tampilan samping dari Pajero Sport Festive. Sebenarnya memang secara keseluruhan memang nggak ada perbedaan dibanding versi sebelumnya. Dia masih desain itu kalau menurut saya sih dia cenderung futuristik untuk sebuah SUV dan frame yang basisnya dari pickup. Dan juga dia juga menampilkan kesan yang mewah seperti adanya handle pintu yang pakai chrome, list pintu yang chrome, lalu spionnya juga chrome, dan juga dia juga ditambah dengan talang air dan juga roof rail, serta juga dilengkapi dengan side step yang berguna sekali untuk menaiki mobil ini karena mobil ini sangat tinggi sekali. Dan juga yang salah satu yang paling ketat perbedaan di bagian samping ini adalah di bagian peleknya. Kenapa? Karena walaupun ukuran tetap sama, ukuran 18 inci, cuman desainnya sekarang berbeda, jadi jauh lebih gagah begitu. Dan bahannya sendiri dia menggunakan ukurannya itu 265/60R18. Sekarang kita menuju ke belakangnya. Nah, jadi begini tampilan belakang dari Pajero Sport Festive. Jadi memang dia masih tampilan tuh masih unik, agak rata begitu pintu belakangnya. Tapi yang paling uniknya ada di bagian lampunya itu. Kenapa? Karena desain lampu ini sekilas masih mirip sama yang versi yang lama. Dia masih model yang agak vertikal dan mirip penangis begitu. Cuman bedanya itu sekarang dibuat agak sedikit pendek. Karena bagian bawah sini tuh yang dulunya ada reflektor, sekarang dipindah ke bagian bawah sini di bagian bumper belakang ini. Terus juga, ini sekarang dia lampu belakang itu dia punya LED bar yang lebih tebal dibanding versi sebelumnya. Lalu lanjut di bagian atas ini, dia sekarang antena sudah menggunakan mode Siripio. Lalu ada rear spoiler, kemudian defogger, dan juga di bagian pintu belakang ini ada yang baru yaitu emblem Dakarnya ya. Sekarang jadi hurufnya ini jadi itu mirip sama Pajero Sportnya. Dan di bawah ada sensor parkir. Dan terakhir di sini, ini adalah paket bumper belakang atau body kit spoilernya di aksesoris Pajero Sport ini. Nah, sekarang lanjut ke bagasinya. Nah, sekarang kita buka pintu bagasinya. Nah, untuk tipe Dakar 4x2, itu untuk buka bagasinya itu dia masih manual atau konvensional. Sedangkan untuk fitur kayak power tailgate atau kick sensor, itu justru ada di tipe atasnya, yaitu tipe Dakar Ultimate, yaitu 4x2 dan 4x4. Sehingga kalau yang punya fitur power tailgate, jadi untuk kayak buka bagasi, kita nggak perlu buka kayak manual kayak biasa, tapi tinggal tekan tombol. Ataupun dengan cara kita mengangkat kaki di bagian bawah bumper sini, bagasinya juga akan kebuka. Nah, lanjut ke di ruang bagasinya seperti ini. Memang ruang bagasinya dengan semua kursi ini ditegakkan ini masih memberikan ruang yang cukup ya, seperti itu. Tapi memang lantai sama bibir itu dia nggak rata. Kenapa? Karena tempat sini dia digunakan untuk menyimpan barang-barang yang biasanya berbarang besar seperti sepatu, kemudian kayak toolkit, pokoknya diletakkan di sini semua. Lalu di situ juga ada lampu baca di atas, di situ di bagian sebelah sana ada buah dongkrak. Dan salah satu keunggulan dari Pajero Sport lain bandingkan dengan SUV underframe adalah dia punya bagasi yang luas dan juga bisa rata lantai. Sekarang menuju ke interiornya.
Nah, sekarang di sini adalah interior dari Pajero Sport Facelift. Nah, sebenarnya untuk desain dashboard ini masih mirip seperti versi sebelumnya. Dia ini untuk khususnya tipe Dakar, ini memang dibuat desain itu berbeda dengan tipe-tipe di bawahnya yang punya desain dashboard itu mirip sama saudara pickupnya itu Mitsubishi Triton, terutama di bagian konsol tengah sini yang memberikan kesan yang mewah sesuai dengan kelas dari Pajero Sport ini. Cuman karena di versi facelift kita pasti ini ada punya perbedaan cukup banyak untuk sebuah mobil SUV ini. Nah, sekarang kita sebutin satu persatu ya. Pertama, di bagian setir ini dia sebenarnya desainnya masih sama, palangnya 4, dan setir ini juga digunakan di beberapa mobil yang lain seperti Triton, kemudian Outlander PHEV. Cuman dia sekarang jahitan jadi kulit semua nih bagian sini, dan di setir ini dia punya banyak tombolnya. Pertama-tama di sebelah kiri ini dia punya buat tombol buat ngatur MID, buat audio, buat ngatur musik, radio segala macam. Lalu di sebelah kanan tombol buat cruise control dan buat ngatur telepon gitu. Lalu di bagian ada pedal shift buat menaikkan dan menurunkan gigi. Lanjut di bagian depan sini, ini adalah perubahan yang terbesar dari Pajero Sport Facelift dan jadi andalannya, yaitu panel instrumen full digital ukurannya 7 inci ya, seperti itu. Jadi ini apa yang memberikan kesan futuristik, dan fitur ini khusus tersedia di tipe Dakar ke atas. Nah, di sini di sini dia punya tampilan yang canggih dan futuristik. Sebelah kiri untuk indikator suhu, dan sebelah kanan sana ini buat BBM dan juga berbagai lampu indikator lainnya. Di bagian tengah sini dia punya tampilan yang keren. Di sini di tengah ada speedometer digital. Lalu di bagian sini juga speedometer yang versi yang meter biasa. Lalu di sebelah kanan juga itu buat tachometer. Dan di pojokan kiri sini dia punya MID buat mengatur berbagai fitur kayak jarak tempuh, kemudian konsumsi BBM, kemudian eco indikator segala macam. Dan di bawah tengah-tengah sini dia ada macam logo animasi dari mobil Pajero Sport. Keren kan, seakan-akan Pajero Sport ini berjalan ke arah kemana saja seperti itu. Nah, lanjut. Nah, karena dia full digital, maka kita bisa mengubah tampilannya sesuai dengan kesukaan kita. Dia punya 3 buah mode. Kita pencet di sini. Nah, ini adalah namanya pengaturan tipe tampilan. Jadi dia di mobil ini dia punya 3 tipe. Tipe pertama itu seperti yang tadi. Lalu kedua kita pindah kedua. Coba. Nah, berubah tampilan nih jadi seperti ini. Jadi yang sekarang ini tachometer jadi lebih besar seperti itu. Lalu lanjut kita pindah lagi ke ketiga. Nah, tipe 3 itu seperti ini nih. Nah, tipe 3 ini bisa dikatakan paling unik karena dia bentuknya itu dia nggak kayak speedometer biasa, tapi kayak rotary dial begitu. Nah, lanjut. Dan tentu saja karena dia panel instrumen, maka kita bisa mengatur berbagai fitur seperti halnya kita ngatur fitur-fitur dari mobil ini, kemudian kita mengatur bahasa, Bluetooth, alarm, dan sebagainya seperti itu. Lanjut kita ke spion. Oke. Nah, spion ini dia sudah menggunakan auto dimming. Lalu di head unit ini dia sekarang jadi jauh lebih besar layarnya dan terlihat terintegrasi sama mobil ini. Layarnya sekarang berukuran 8 inci juga. Dengan tampilan yang keren juga, dia punya fitur-fitur ini dia cukup memadai untuk buat konsumennya seperti ada radio, kemudian ada smartphone connection seperti itu, lalu ada USB, radio, dan segala macam. Nah, dia juga bisa koneksi Mitsubishi, kalau bisa kayak nyari dealer, nyari bengkel, itu bisa tersedia di head unit ini. Lanjut. Di sini dia juga punya fitur namanya mobile link. Jadi mungkin aja sih, jadi mobil ini dia punya koneksi Android Auto dan Apple CarPlay. Nah, di sini mobil ini untuk tipe Dakar ke atasnya itu dia punya fitur namanya itu Mitsubishi Remote Control. Jadi Mitsubishi Remote Control ini dia sebuah aplikasi khusus terutama buat Pajero Sport tipe Dakar ke atas, supaya kita konsumen sebagai pemilik dari Pajero Sport ini bisa mengatur berbagai fitur yang diperlukan di mobil ini. Contohnya karena ini kan Dakar tipe ini dia nggak ada power tailgate, tapi yang di atasnya dia punya fitur power tailgate. Nah, tipe misalkan di Dakar Ultimate dia punya fitur power tailgate, jadi kita bisa membuka menutup bagasinya hanya menggunakan aplikasi dari Mitsubishi Remote Control ini. Lalu aplikasinya juga berisi tentang informasi seputar mobilnya, kemudian kita bisa mencari lokasi mobil ini. Kalau misalnya kita lupa kita parkir di mana, lupa di mana, itu dia bisa nyari lokasi mobilnya seperti itu. Nah, caranya gimana? Bagaimana caranya agar aplikasi ini terkoneksi dengan mobil ini? Cukup menggunakan koneksi Bluetooth dan ikuti caranya di bagian panel instrumen ini. Mungkin kalau untuk informasi lebih lanjut bisa cari di internet ya. Gitu. Nah, lanjut di bagian bawah head unit ini ada
indikator passenger airbag. Jadi sebenarnya ini bisa kita matikan passenger airbagnya. Lalu di bawah sini dia sekarang tombolnya tombol AC digital masih sama seperti sebelumnya, cuma memang tombolnya sekarang berubah. Lalu memang tetap sama, masih dual zone. Terus di sini transmisinya masih sama, 8 speed automatic, dan dia tetap rem parkirnya elektrik menggunakan tombol, dan sekarang ditambah dengan auto hold. Lanjut, karena dia adalah tipe Dakar 4x2, maka di bagian bawah sini ini dia bolong. Ini mungkin biasalah buat taruh permen ataupun koin begitu. Cuma kalau untuk tipe 4x4 Dakar Ultimate 4x4 itu jadi tempat buat knob buat ngatur mode 4x4-nya, termasuk tombol buat kayak off-road mode-nya ataupun kayak hill descent control-nya seperti itu. Lalu sini ada cup holder, dan di bagian bawah sini, di bagian samping sini ada semacam pad kulit yang fungsinya agar kalau kita si kulitnya ini nggak kena langsung ke panel dashboardnya gitu. Lalu di sini juga ada console box yang cukup besar, bisa taruh mungkin kayak uang ataupun barang-barang sini, ataupun kayak kaset CD di sini, itu bisa mau di sini. Dan juga tentu saja sudah menggunakan soft touch. Lalu di sini ini buat lacinya, dan mulai produksi 2021 ini itu dia sudah dilengkapi dengan tabung pemadam kebakaran, karena itu merupakan kewajiban dari pemerintah. Lanjut, di sini ada samping sini ada gagang buat masuk karena mobil ini tinggi sekali. Dan tentu saja salah satu keunggulan dari Pajero Sport Facelift adalah ini dia, sunroof. Sunroof yang selalu dibangga-banggakan oleh Mitsubishi ini, karena memang nggak banyak ya mobil di kelas itu yang punya sunroof, walaupun cuma satu doang dia, dan bukan model panoramik ataupun dual sunroof gitu. Untuk fitur safety-nya, ini fitur safety juga bisa dikatakan cukup lengkap. Pertama-tama, airbag sendiri sekarang totalnya ada 7, baik di depan, kemudian di lutut pengemudi, lalu di bagian samping sini, sampai di bagian jok penumpangnya, bagian jok depannya seperti itu. Lalu dia sudah menggunakan ABS, EBD brake assist, lalu ada stability control, hill assist, lalu ada fitur namanya ultrasonic mitigation system yang berguna ketika kalau misalkan kita lagi parkir dan kita nggak sengaja nginjek gas, bahkan yang depannya ada kayak misalnya tembok, maka secara langsung mobil akan ngerem otomatis. Cuman karena ini tipe Dakar 4x2, maka dia belum dilengkapi dengan fitur-fitur yang sifatnya kayak safety assist yang menggunakan tipe radar, kayak misalkan rem otomatis ataupun kayak rear cross traffic light, itu belum ada sama sekali di tipe ini Dakar 4x2. Nah, sekarang kita masuk ke bagian baris keduanya. Nah, sekarang di sini adalah jok baris kedua dari Pajero Sport, dan memang jok baris kedua ini memang diletakkan agak tinggi ya dibanding sama baris pertama. Makanya kenapa gara-gara joknya tinggi, ini menyebabkan headroom di bagian sini jadi agak nggak begitu banyak ruang nih. Meskipun sini sunroof 1, tapi karena joknya agak tinggi, jadinya agak sempit sih headroomnya. Lalu untuk legroom, nah ini legroomnya masih lega nih, masih sejengkal dan masih lumayan lebar, sehingga enak lah buat perjalanan jauh. Cuma memang jok dari Pajero Sport baris kedua ini dia sama sekali nggak ada fitur buat geser joknya. Mungkin beda sama Fortuner yang punya fitur tersebut. Lalu di sini headrestnya ada 2, dan di sini ada armrest, cuman saya karena dipastikan semua jadinya nggak bisa dibuka. Lalu di sini di atasnya adalah lampu buat lampu baca, dan di sini adalah buat tombol buat ngatur AC-nya di sini. Jadi ya on off, down, up, bisa ngatur kecepatan anginnya gitu. Nah, kelihatan karena lampunya seperti ini. Terus di samping sini ada gantungan, lalu di sini ada gagang buat naik mobil, dan di plafon lagi juga ada kisi AC-nya. Jadi kisi AC-nya ini dia bukan diletakkan di bagian tengah sini kayak MPV biasa, melainkan di samping kiri kanannya. Nah, tapi yang uniknya di sini Pajero Sport Facelift ini sekarang sudah dilengkapi dengan 2 buah mode colokan. Yang pertama di sini buat USB port, buat charger cas HP. Di sini ada 2 buah USB port, serta di sini ada colokan 150 watt di sini yang ke kotak nih, yang fungsinya untuk kayak colokan kayak misalnya rice cooker ataupun ngecas laptop begitu, sehingga memang cocok sekali bagi pengguna yang memang suka jalan jauh bersama keluarga ataupun memang sering kerja di mobil seperti itu. Sekarang lanjut ke baris ketiga. Nah, sekarang masuk di jok baris ketiga dari Pajero Sport. Untuk masuk ke jok baris ketiganya, kita cuma perlu ngelipat jok baris keduanya, karena memang mudah sekali, dia modelnya one touch tumble, tinggal kita tarik tuasnya langsung melipat kursinya. Dan untuk joknya sendiri dia punya headroom ya sama seperti jok baris kedua, walaupun jok baris ketiga ini agak tinggi posisinya, karena makin tinggi makanya memang headroomnya jadi agak terbatas banget nih gitu, meskipun dia udah dikasih cekungan yang memang berguna sekali untuk ruang kepala. Lalu lanjut di sini
legroomnya ya cukupan lah untuk sebuah cuk baris ketiga. Cuma memang karena joknya agak posisinya itu agak miring ke bawah, jadinya duduknya jadi agak apa ya, paha tuh ngangkat dan agak jengkang begitu. Terus walaupun begitu masih cukup nyaman lah. Terus di sini di samping kanan di sini ada cup holder, lalu di sini ada power outlet, serta di samping kiri kanan ada gantungan dan juga ada kisi AC. Di sini ada lampu baca di bagasi. Sekarang menuju ke mesinnya. Nah, seperti ini ruang mesin dari Pajero Sport Facelift. Karena dia adalah tipe Dakar, maka dia menggunakan mesin 2400 cc diesel berkode 4N15, tenaganya 181 PS dan torsinya 430 Nm dengan transmisi 8 speed automatic. Nah, mesin ini tersedia di tipe Dakar 4x2, Dakar Ultimate 4x2 dan Dakar Ultimate 4x4. Dan dia juga punya mesin diesel yang lebih kecil tenaganya, yaitu diesel 2500 cc, tenaganya 136 PS dan torsinya itu 324 Nm. Kodenya sendiri adalah 4D56 yang bisa dikatakan untuk mesin diesel Mitsubishi itu cukup legendaris ya. Itu dipakai di tipe Exit dan juga tipe GLX. Nah, tipe X, dua tipe yang menggunakan mesin tersebut yang bisa dikatakan segmen itu lebih condong ke arah fleet, ke arah komersial begitu. Dan keduanya dia punya pilihan mesin, transmisi 5 speed manual dan juga khusus Exit dia punya pilihan 5 speed automatic. Nah, sekarang menuju ke kesimpulannya. Nah, jadi kesimpulan dari Pajero Sport Facelift tipe Dakar 4x2, meskipun mungkin orang menganggap bahwa tampilan depan ini jadi mirip Expander, tapi di Pajero Sport ini dengan mempertahankan desain dynamic shield-nya, sekarang dia jadi tampilan itu lebih gagah, lebih sporty, dan lebih maskulin sesuai dengan jiwa SUV-nya. Apalagi sekarang Pajero Sport ini dia tambahan berbagai fitur yang menambah value dari mobil ini, seperti fitur safety-nya ditambah 7 airbag, kemudian ada ultrasonic mitigation system, lalu di interior dia sudah dilengkapi dengan panel instrumen full digital 7 inci dan juga head unit yang lebih besar, serta dia juga punya fitur Mitsubishi Remote Control yang berguna sekali untuk mengatur berbagai fitur-fitur yang ada di mobil ini. Nah, untuk harganya sendiri, dia untuk Dakar 4x2 ini itu harga sekitar di angka 575 jutaan rupiah on the road Jakarta. Sedangkan yang paling mahalnya yaitu tipe Dakar Ultimate 4x4 itu harganya itu sekitar 730-an juta rupiah. Nah, agak mahal ya karena itu kan dia kena pajak 4x4 yang sangat tinggi di Indonesia. Nah, sekian dulu video review mengenai Pajero Sport Dakar 4x2. Terima kasih buat kalian sudah nonton video ini dan juga terima kasih buat Mbak Yona dari Mitsubishi Kolonel Sugiono yang sudah beri kesempatan untuk mereview mobil Pajero Sport tipe Dakar 4x2. Nah, jangan lupa juga untuk subscribe channel Indra Fakta, jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya, serta jangan lupa juga untuk nyalakan untuk like dan share video ini ya. Terima kasih buat nonton, sampai bertemu lagi di video yang selanjutnya. Bye-bye!